warahmatullahi wabarakatuh. Kami MGMP Kota Tangerang hari ini Jumat 29 Juli 2022 akan mengadakan pelatihan pembuatan lembar kerja peserta didik dengan project based learning, di mana hari ini pematerinya adalah dosen profesor dari Universitas Negeri Jakarta, yaitu Profesor Dr. Imade Astra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi. Hari ini Jumat 29 Juli 2022 kita dapat berkumpul dalam suasana yang bahagia, sehat dan sempurna. Bapak Ibu, kawan-kawan, saya sampaikan yang kami hormati Kepala SMA Negeri 5 Tangerang atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pelaksana kegiatan hari ini Ibu Firda Hapsari dan Bapak Diki, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Imade Astra MSI selaku pemateri 1, serta Anne Fitria Ningsi sebagai pemateri 2, serta hadirin peserta pelatihan pembuatan LKPD berbasis Project Based Learning yang saya sayangi. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh pengurus MGMP Fisika Kota Tangerang, hari ini kita bertemu dalam rangka pelatihan pembuatan LKPD Project Based Learning, di mana dalam hal ini target dari peserta itu sebenarnya terdaftar 36, jadi kami tunggu tadi sampai jam 13.30. Kayaknya ada di jalan mungkin, jadi kita mulai saja ya. Baik, susunan pada hari ini adalah yang satu pembukaan, acara pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi yang akan disampaikan oleh dua pemateri. Materi pertama tentang LKPD, evaluasi, asesmen yang akan disampaikan oleh panggilnya apa ya, Adi aja ya, Anne Fitria Ningsi, mahasiswa S1 Fisika angkatan 2018 di UNJ. Pemateri kedua adalah Profesor Dr. Imade Astra MSI yang akan memaparkan tentang evaluasi. Baik, Project Based Learning menurut Grant adalah mendefinisikan Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Jadi kan kita sedang rame-ramenya nih, lagi semangat-semangatnya di sekolah tentang kurikulum merdeka. Salah satu kurikulum merdeka itu kan ada intrakurikuler, ada proyek. Jadi hari ini kita akan merefresh lagi konsep-konsep kita tentang model pembelajaran PBK. Baik, untuk acara ini lancar, sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemateri 1 dipersilakan kepada Anne Fitria Ningsi, ini dari jauh, dari Sading, Lewil Sading, Kabupaten Bogor. Statusnya mahasiswa S1 angkatan 2018 pendidikan fisika, akan memberikan materi tentang LKPD, STEM, PJBK. Waktunya 15 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Sebelum mulai, saya izin untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Anne Fitria Ningsi. Saya mahasiswa pendidikan fisika dari UNJ angkatan 2018. Di sini saya mau izin untuk menyampaikan tentang LKPD berbasis Project Based Learning. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang LKPD Project Based Learning, mungkin terlebih dahulu saya jelaskan apa itu LKPD. LKPD di sini dia merupakan
lembaran atau lembar yang bertujuan untuk memacu dan membantu peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar. Untuk apa? Untuk menguasai pemahaman, keterampilan, atau sikap. Jadi Bapak Ibu, untuk peserta didik itu biasanya di kurikulum 2013 atau di kurikulum yang saat ini kita gunakan, itu menuntut siswa untuk bisa bukan hanya untuk memahami materi saja, tapi untuk bisa mendapatkan keterampilan atau yang mungkin Bapak Ibu tahu untuk keterampilan, misalkan contohnya keterampilan communication atau critical thinking. Nah kebetulan saya mahasiswa akhir, jadi penelitian saya itu berkaitan dengan LKPD Project Based Learning yang dihubungkan dengan pendekatan pembelajaran. Nah penelitian saya itu ditujukan untuk meningkatkan keterampilan siswa. Keterampilannya saya ambil yaitu critical thinking. Jadi LKPD ini sebenarnya bisa menumbuhkan atau meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, Bapak Ibu. Kemudian LKPD itu sendiri boleh di next sama operator. Oke, LKPD itu sendiri dia harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu adalah syarat didaktik, kemudian syarat konstruksi, dan syarat teknik. Ya, boleh dilihat lagi. Nah, di sini ada 2 jenis untuk LKPD. Ada LKPD eksperimen dan ada LKPD non eksperimen. Untuk LKPD eksperimen, dia merupakan LKPD yang berupa lembaran yang memuat petunjuk praktikum. Sedangkan untuk LKPD non eksperimen, dia merupakan lembaran kegiatan yang isinya itu adalah teks-teks atau kalimat-kalimat yang menuntut untuk peserta didik melakukan kegiatan diskusi tentang materi pembelajaran. Nah, di sini ada sistematika. Yang pertama untuk sistematika secara umum dari LKPD, saya kutip dari Devi tahun 2009. Di sini ada 8 sistematika LKPD. Yang pertama tentu ada judulnya, judul LKPD itu sendiri. Kemudian ada pengantarnya. Yang ketiga itu ada uraian singkat. Nah, uraian singkat ini biasanya berisikan tentang teori-teori yang akan dipelajari oleh siswa. Contoh, misalkan untuk siswa kelas 12 saya ambil materinya tentang konsep induksi elektromagnetik. Nah, di situ bisa dijelaskan konsep induksi elektromagnetik itu konsep-konsepnya ada apa saja. Ada flux magnet, ada hukum Faraday, ada hukum Lenz dan sejenisnya. Begitu pula dengan bab-bab untuk fisika yang lainnya, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kemudian untuk tujuan, poin keempat ada tujuan. Jadi di LKPD itu disebutkan tujuan dibuatkan LKPD itu untuk apa? Untuk siswa atau peserta didik memahami konsep apa. Kemudian ada alat dan bahan, ada langkah kerjanya. Langkah kerja ini dibuat secara sistematik untuk membimbing siswa dari langkah pertama, langkah awal sampai langkah terakhir itu harus jelas, harus rinci. Karena terkadang siswa membaca saja itu belum memahami. Jadi LKPD ini biasanya dibimbing dulu oleh guru, oleh kita. Kemudian ada tabel pengamatan. Jadi ada kegiatan, misalkan kegiatan praktikum. Nah, kegiatan praktikum ini tujuannya untuk mengambil data-data. Nah, data-data itu nantinya akan dituliskan oleh siswa, oleh peserta didik pada tabel pengamatan yang ada pada LKPD. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan atau ada soal-soal yang bisa membantu siswa untuk memahami konsep tentang materi tersebut lebih mendalam. Biasanya mungkin di fisika bisa berupa soal tentang teori atau tentang konseptualnya, atau bisa juga tentang perhitungan-perhitungannya. Kemudian di sini ada langkah-langkah, ini poin penting untuk menyusun LKPD itu sendiri. Ada 8 langkah menurut Prastowo tahun 2014. Langkah pertama tentu harus menganalisis kurikulum yang kita gunakan. Kemudian untuk langkah kedua, di sini dia menyusun peta kebutuhan LKPD. Atau kalau misalkan bisa nanti saya tunjukkan contohnya, ada peta konsepnya. Jadi materi-materi yang disampaikan oleh kita kepada peserta didik itu harus terperinci. Dimulai dari peserta didik melihat peta konsep yang harus mereka pelajari. Kemudian menentukan judul. Yang keempat menentukan KD dan indikator.
Yang kelima, menentukan tema sentral atau pokok bahasan dari materi yang akan disampaikan kepada siswa. Kemudian menentukan alat penilaian atau assessment, contohnya nanti saya tunjukkan. Kemudian menyusun materi, dan yang terakhir memperhatikan struktur bahan ajar yang kita gunakan. Boleh di next. Nah, di sini saya mau menunjukkan contoh dari LKPD PJBL yang di sini saya buatkan dia dimodifikasi dengan STEM Project Based Learning. Jadi LKPD-nya merupakan LKPD STEM Project Based Learning. Dia dibuka dengan pendekatan. Nah, STEM itu apa sih? STEM itu adalah pendekatan pembelajaran yang tujuannya untuk mengaplikasikan serta mengintegrasikan konsep atau komponen STEM itu sendiri. Nah, komponen STEM itu bisa kita ketahui dari singkatan STEM itu sendiri. STEM itu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kemudian dari STEM ini itu bisa dikombinasikan dengan model-model pembelajaran yang sudah kita tahu. Contohnya tadi bisa kita kombinasikan dengan PJBL atau Project Based Learning. Kemudian PJBL itu sendiri dia merupakan model pembelajaran. Singkatannya Project Based Learning, artinya siswa dituntut untuk membuat suatu proyek atau suatu alat di mana alat tersebut nantinya dalam pembuatannya bisa membantu siswa untuk memahami suatu konsep. Boleh di next. Nah, di sini ada 5 langkah untuk membuat atau untuk sintaks dari STEM PJBL itu sendiri. Di sini ada 5 langkah menurut Labelus tahun 2010. Tahap pertama atau sintaks pertama yaitu reflection. Nah, pada reflection ini, tahap ini atau tahap pertama ini dia tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membawa peserta didik ke dalam konteks permasalahan. Jadi kita buatkan permasalahan terlebih dahulu, kita sampaikan kepada siswa bahwa ada satu permasalahan yang harus kita cari rumusan masalahnya seperti apa. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, sintaks kedua yaitu research. Nah, research itu berdasarkan arti katanya berarti penelitian. Jadi bentuknya itu bentuk penelitian siswa. Siswa dituntut untuk mengumpulkan informasi, kemudian guru untuk membimbing siswa untuk mencari informasi yang relevan tentunya. Nah, informasi-informasi ini sangat berguna untuk membuat proyek nantinya. Jadi konsep dasarnya itu bisa siswa cari dari tahap research. Kemudian tahap yang ketiga yakni tahap discovery. Nah, tahap discovery ini dia merupakan tahap penemuan atau tahap yang melibatkan proses menjembatani antara research dengan informasi-informasi yang akan siswa ketahui nantinya. Kemudian yang keempat tentunya application atau aplikasinya. Di sini siswa membuat project. Kemudian project tersebut bisa kita katakan berhasil atau tidak, tentunya harus ada uji coba projectnya. Nah, uji coba projectnya itu masuk ke dalam tahap application. Kemudian tahap yang terakhir yakni tahap communication. Tahap communication ini merupakan tahap mengkomunikasikan project atau alat yang sudah dibuat oleh peserta didik, dipresentasikan di depan kelas bersama kelompoknya jika dibuatkan secara kelompok. Kemudian mempresentasikan alat tersebut ke teman-teman sekelasnya. Itu masuk ke dalam tahap communication. Oke, selanjutnya ada tahapan STEM PJBL. Nah, tadi saya sudah jelaskan ada tahap-tahapnya, ada 5 tahap. Nah, di sini dikombinasikan dengan STEM. Nah, di sini saya buatkan tentang materi induksi elektromagnetik. Nah, di sini ada komponen STEM. Pada setiap tahap STEM ini, pada setiap tahap sintaks STEM PJBL ini, reflection, research, discovery, application, communication, itu tidak semua tahapan mengandung komponen STEM. Jadi komponen STEM itu bisa dikomunikasikan kepada semua tahapan. Di sini untuk tahapan reflection, komponen STEM-nya hanya ada sains saja. Ini berdasarkan LKPD yang saya buatkan. Nanti saya tunjukkan.
Di sini sainsnya yakni merumuskan pertanyaan mengenai penerapan dari konsep GGL induksi dan hukum lens. Kemudian pada tahap research, ternyata komponen STEM-nya juga hanya ada sainsnya saja, yaitu mengidentifikasi permasalahan bagaimana munculnya medan listrik atau bagaimana memunculkan medan listrik sebagai sumber energi untuk menyalakan senter. Jadi sebagai informasi, di LKPD yang sudah saya buatkan itu adalah LKPD untuk membuat proyek yakni senter Faraday. Jadi di sini saya buatkan tabel tahapan STEM PJBL menurut LKPD yang sudah saya buatkan. Kemudian pada tahap discovery, di sini mulai ada komponen matematiknya, yakni merumuskan konsep matematisnya atau perumusan turunan dari konsep industrial elektromagnetik. Kemudian pada tahap application, di sini ada teknologinya. Nah, teknologinya itu apa? Teknologinya di sini yakni membuat proyek senter Faraday itu sendiri. Jadi senter Faraday itu adalah senter yang bisa menyala tanpa menggunakan baterai, tetapi menggunakan konsep induksi elektromagnetik. Kemudian pada tahap application juga ada komponen STEM yakni engineering, yaitu mendesain prototype untuk senter Faraday. Dan terakhir ada communication. Di situ engineeringnya yakni mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Untuk tahap terakhir atau sintaks terakhir dari STEM PJBL, yakni communication, di sini komponen STEM-nya ada engineering, yakni menguji prototipe atau alat senter Faraday yang sudah siswa buatkan. Nah, di sini ada gambaran untuk LKPD STEM Project Based Learning dimulai dari cover. Di cover ini saya cantumkan nama untuk diisi siswa, kemudian kelasnya, kemudian kelompok. Jadi LKPD-nya dalam pembuatan alatnya atau center Faraday-nya itu dibuatkan secara berkelompok. Kemudian ada profil LKPD. Jadi profil LKPD ini tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan kepada siswa bahwa LKPD ini sudah dalam bentuk STEM, atau ada komponen-komponen STEM, sainsnya, teknologinya, kemudian engineeringnya, serta matematiknya di dalam LKPD. Boleh di next sama penonton? Oke. Kemudian ada petunjuk penggunaan LKPD. Nah, di sini dijelaskan bahwa LKPD ini bisa digunakan secara berkelompok, terdiri dari kelompok kecil bisa 3-4 orang. Kemudian ada peta konsep yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini konsepnya tentang induksi elektromagnetik. Jadi yang harus dipelajari oleh siswa dimulai dari GGL listrik. Kemudian ada hukum-hukum tentang induksi, yaitu hukum Faraday dan hukum Lenz. Kemudian ada induktansi serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk materi induksi elektromagnetik. Kemudian selanjutnya, untuk LKPD di sini saya cantumkan tadi ada KD, ada indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada tujuan pembelajaran, selanjutnya ada stimulation. Nah, stimulation ini tujuannya untuk apa? Di stimulation ini dia termasuk ke dalam sintaks reflection yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi stimulation ini ditujukan untuk membawa siswa ke dalam konteks permasalahan yang nantinya dijelaskan oleh LKPD. Jadi setelah stimulation, selanjutnya tahapan selanjutnya ada problem statement. Nah, mungkin saya bacakan problemnya. Jadi di sini saya buatkan problem statementnya. Ada seorang mahasiswa yang sedang melakukan camping. Kemudian ternyata dalam kegiatan camping itu butuh yang namanya sumber cahaya. Tetapi siswa tersebut tidak membawa senter. Hanya saja siswa tersebut membawa sebuah magnet, kemudian ada kumparan, serta ada lampu LED. Nah, ternyata dari bahan-bahan yang dibawa oleh siswa tersebut bisa kita buatkan sebuah senter untuk problem statementnya. Kemudian ada teori. Di sini LKPD yang sudah saya buatkan dia terdiri dari 2 kegiatan percobaan. Kegiatan percobaan pertama saya buatkan dalam bentuk percobaan hukum Faraday yang saya ambil dari page simulation.
Jadi sekedar informasi, untuk face simulation ini dia merupakan web praktikum secara online. Kalau misalkan ibu bapak penasaran, boleh di scan untuk memudahkan face simulation itu seperti apa. Nah itu boleh dilihat. Di sini ada tampilan-tampilannya. Jadi face simulation ini saya ambil salah satunya tentang konteks hukum Faraday. Di sini ada langkah-langkah kerja yang sudah saya buatkan secara rinci, yang bisa siswa ikuti langkah-langkahnya untuk melakukan sebuah percobaan tentang hukum Faraday. Kebetulan untuk kegiatan pertama ini sudah saya uji coba kepada siswa kemarin. Ternyata dari langkah-langkahnya sudah bisa dipahami oleh siswa. Kemudian boleh di next sama langkah. Nah di sini kegiatan kedua. Kegiatan kedua untuk percobaannya yakni membuat project itu sendiri. Karena tadi KKPD-nya berupa project based learning. Nah di sini kegiatan kedua, judul untuk kegiatan kedua yakni Center Faraday. Dijelaskan alat dan bahannya apa saja yang dibutuhkan, kemudian ada langkah kerjanya serta video untuk langkah kerjanya. Jadi saya jelaskan di sini langkah kerjanya berbentuk kalimat. Hanya saja tidak semua siswa bisa memahami kalimat-kalimatnya. Jadi saya buatkan video. Di sini dalam video ini bisa dilihat oleh siswa bagaimana cara membuat alat tersebut. Oke. Kemudian untuk selanjutnya ada boleh di next, ada evaluasi. Nah di sini berisikan soal-soal yang komponen STEM-nya di sini saya aplikasikan komponen matematik untuk dievaluasi. Kemudian ada kolom dokumentasi untuk diisi oleh siswa, dokumentasi secara berkelompok. Oke, mungkin itu untuk LKPD-nya. Kemudian boleh saya jelaskan tentang sudah tunjukkan tentang LKPD STEM PJBL. Kemudian untuk selanjutnya pemaparan selanjutnya saya tunjukkan asesmennya atau rubrik penilaian dari proyek yang sudah dibuat oleh siswa. Ini untuk LKPD-nya. LKPD ini ya, yang ke sini. Oke. Nah, di sini ada penilaian proyek atau asesmennya. Di sini terdiri dari 3 aspek. Aspek pertama yakni perencanaan. Jadi untuk penilaian siswa terhadap proyek yang sudah dibuat secara berkelompok, di sini bisa kita gunakan penilaian proyeknya. Di sini ada aspek perencanaan yang pertama. Indikatornya terdiri dari 3 indikator. Di sini saya ambil indikatornya bahwa siswa tersebut menyimak atau bahkan mencatat masalah yang disampaikan oleh guru. Kemudian ada poin atau skor nilai dari indikator. Ada 1 sampai 4. Nah, nanti gimana caranya guru bisa tahu skor atau nilai siswa tersebut nilainya 1 atau bahkan 4. Nanti ada pedoman penilaiannya. Kemudian ada indikator yang kedua, yakni bahwa siswa tersebut ternyata memahami prosedur permasalahan yang ada pada LKPD. Kemudian indikator yang ketiga yakni berdiskusi untuk membuat hipotesis. Nanti kita lihat pedomannya, boleh langsung ke pedoman aja. Ternyata di bawahnya di file ini, tapi di bawahnya. Naikin yang tadi. Ya, masih di sini. Nggak bisa naikin. Oh, di bawah ini kan ini. Ya. Nah, di sini ada penilaiannya. Tadi ada indikator, ada aspek perencanaan, kemudian ada 3 indikator. Nah, di sini ada kriteria. Kalau misalkan siswa tersebut menyimak dan mencatat masalah yang disampaikan, berarti poinnya 4. Tapi kalau misalkan sebagian besar menyimak dan mencatat, maka poinnya 3. Dan misalkan sebagian kecil siswa tersebut menyimak dan mencatat, maka poinnya 2 dan seterusnya. Ini begitupun dengan setiap indikator pada aspek penilaian atau asesmen yang dilakukan oleh guru. Kemudian boleh kembali lagi operator. Nah, di sini untuk aspek yang kedua yakni pelaksanaan. Di sini terdiri dari indikator-indikatornya, salah satunya membuat rancangan percobaan. Nah, di sini rancangan percobaan itu maksudnya adalah
prototipe dari alat yang sudah dibuat oleh siswa. Di sini dia membuat prototipenya, maka nilainya 4. Tapi kalau misalkan sebagian besar dia ikut dalam kelompoknya membuat prototipe, maka nilainya 3 dan seterusnya. Ini boleh dilihat-lihat untuk Bapak Ibu. Kemudian ada indikator kelima, menyimak dan menjelaskan tentang cara pemecahan masalah. Untuk indikator, untuk setiap indikator ini bisa dimodifikasi oleh Bapak Ibu. Jadi di sini ini modifikasi menurut saya, tapi untuk setiap indikator itu boleh dimodifikasi menurut Bapak Ibu. Jadi hanya poinnya saja tentang aspek-aspeknya. Tadi ada aspek perencanaan dan sebagainya. Nanti indikatornya boleh disesuaikan menurut IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang diambil dari KD yang kita ambil. Nah, di sini ada laporan proyek untuk aspek yang ketiga. Di sini indikatornya yakni mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang dilakukan kelompok. Nah, kalau misalkan kelompok tersebut mempresentasikan hasil pemecahan masalah, maka poinnya 4 dan seterusnya. Kemudian indikatornya untuk yang kedua, bagian aspek laporan proyek menyimpulkan hasil percobaan. Jadi di LKPD yang sudah saya buatkan itu ada kolom kesimpulan. Nah, itu bisa dilihat untuk kesimpulan hasil percobaan yang sudah dilakukan oleh siswa, apakah sudah betul, apakah sudah lengkap. Nanti bisa kita beri poin. Kemudian untuk yang terakhir indikatornya yakni menguji proyek. Apakah proyek yang dibuat siswa itu bisa kita katakan berhasil atau sampelnya menyala atau tidak? Kalau misalkan menyala, poinnya 4 dan seterusnya. Mohon maaf, itu harusnya 3. Untuk yang kedua, sebagian besar proyek berhasil. Oke. Mungkin untuk materi yang saya sampaikan mengenai LKPD PJBL serta contohnya yakni LKPD STEM PJBL serta asesmen untuk penilaian dari alat atau proyek yang sudah dibuatkan. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan demikianlah pemaparan dari saudara Anne Fitria. Saya bahas kembali takut. Jadi LKPD adalah lembaran yang bertujuan memacu peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran dalam rangka menguasai pemahaman, keterampilan, dan sikap. LKPD itu ada 2, ada yang eksperimen, ada yang non-eksperimen. Yang eksperimen itu lebih ke petunjuk praktikum, yang non-eksperimen kegiatan diskusi sesuatu topik. Lalu ada pendekatan STEM, itu artinya adalah pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan STEM. Di STEM ini karena kita guru fisika, jadi harus ada pendekatan STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematika. Lalu ada sintak, di sintaknya langkah-langkah urutannya ada refleksi, riset, discovery, aplikasi, dan komunikasi.